Oke teman-teman, di sini aku coba jelasin ya, gimana cara ngisi resep yang ini. Kan pasti teman-teman juga ada yang beberapa yang bingung, ada juga yang udah paham. Nih, cara ngisi yang ini, apa ini DO, DL, DM, dan cara ngisinya gimana? Semuanya kayak gini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama dulu yang paling sederhana ya. Ini depan sini. Paling sederhana itu sini ada tulisan DO, DL, DM. Nah, DO itu adalah daftar obat. Daftar obat itu ada yang kayak daftar obat bebas, obat keras kayak gitu. Terus daftar obat masuk golongan G. Nah, yang kayak gitu. Nanti dipelajarin aja yang sebelumnya. Terus nah, ini ada DL. DL itu artinya dosis lazim. Dosis lazimnya pada resep ini. Terus DM itu dosis maksimumnya. Khasiat obat, keterangannya udah tahu ya. Terus di sini nah kita lihat. Nah, di sini ada tulisan kelengkapan resep. Kelengkapan resep ini yang dimaksud kelengkapan resep itu apa sih komponen-komponen yang harus ada di dalam resep itu. Ini kan cuman kayak gini doang nih, cuman obatnya doang, cuma aturan pakainya, signanya ya, terus cuman sama nama pasiennya. Berarti yang kurang dari resep ini apa? Ada alamat, ada nama dokter, ada SIP-nya, terus tempat dan tanggal pemberian resepnya, terus alamat pemberian resepnya itu di mana gitu ya. Jadi ditulisin di situ, nanti disesuaikan sama resep ini. Nah, terus yang ini sinonim nih, sinonim. Nah, setiap obat atau setiap bahan itu punya sinonim. Nah, hampir semuanya punya sinonim. Terus ini kayak gini, asetosal, ini prednison, salmiak. Itu cara ngelihat sinonimnya di mana? Itu ada di farmakope. Nih, ada di farmakope yang edisi 3. Ini paling gampang banget karena semuanya ada di sini dan belum banyak yang dihapus. Nanti kalau yang edisi 4 sama yang 5 itu udah banyak penyesuaian dan banyak penghapusan gitu. Nah, ke semisal, nah kita lihat itu ada asetosal ya, kita lihat asetosal. Di sini ini udah ditandain sih. Nah, cara ngeliatnya gampang. Semisalnya kan belum ada nih, kita buka bagian belakang dulu. Nah, di sini kan kita cari namanya, daftarnya, daftar obat, nama obatnya. Nih, dia di sini. Kita cari asetosal. Itu sih kayak kurang jelas juga sih. Oke, S ya. Nah, lihat sini ada nih asetosal. Nah, ini ada tulisannya halaman 43 berarti gitu ya. Oke. Nah, ini samping-samping ini halamannya tuh. Jadi kita baca sini asetosal halaman 43, kita cari langsung. Nah, nanti itu teksnya kayak gini juga, jadi harus cepet gitu. Nah, lihat ini asetosal. Di sini sinonimnya udah kelihatan tuh,
ada kan, ada dua tuh mah, asidum asetilsalikum sama asam asetilsalilat. Itu apa namanya, sinonimnya. Jadi setiap bahan itu pasti ada sinonimnya kayak ini tadi ya. Jadi sinonim sini ini itu sinonimnya, itu ditulis aja sampingnya. Oke, terus nah jumlah yang dalam sini itu udah pasti sebenarnya dalam gram. Oke, jumlahnya ini dalam gram karena standarnya kayak gitu memang dalam penulisan resep. Kalau dia nggak nulisin miligramnya berarti ini maksudnya gram. Terus nah cara bacanya ini mf itu, jadi kayak mf itu adalah miserva, terus pulv itu aja pulveris dtd, ini dataless doses numero 10, berarti ini harus dibuat dalam atau dibagi dalam serbuk terbagi, disesuaikan dengan dosis di atas, dibuat sebanyak 10 itu STDD. STDD berarti 3 kali TDD itu S nya itu signa ya, signa. TDD berarti ini adalah tredade, aku lupa pokoknya. Intinya kalau STDD itu 3 kali sehari nih, full satu bungkus, satu kurusan gitu. Oke, nah itu harus dipahamin juga ya cara baca apa aturan pakai kayak gini. Jadi silakan dibuka referensi lain. Paling yang sering itu yang kayak UE kayak gini, STDD, terus apa namanya, terus SNS gitulah pokoknya. Kalau pakai pemakaian diketahui SNC sih sebenarnya. Nah terus oke, lanjut ke berikutnya aja. DO udah tahu ya cara ngisinya kayak gini tadi, makanya ini gimana caranya kok tahu-tahu bisa dapat ini nih gitu. Kok bisa ngisi apa, kok ini bisa nih kayak gini, bisa ngisi KK kayak gitu ya, karena ini emang golongan obat keras gitu. Nah daftar obat keras asetosa, prednison, salmiak ini gitu. Nah lihat dosis lazimnya. Nah ini lihat dosis lazim itu di sini kan, lihat ada tuh DL dosis lazim. Dosis lazim itu di sini kan udah ada nih kayak gini, 10 mili per 20 mili kayak gitu pokoknya bla bla bla. Cara ngelihatnya ada di farmakope lagi nih, di sini lagi. Di mana caranya? Di belakang nih, buka aja habis, pokoknya habis yang kita cari-cari tadi. Ini ada dosis lazim dan dosis maksimum. Nah nih lihat, ini ada tulisan daftar dosis lazim untuk anak dan bayi. Jadi kalau yang dosis lazim anak, bayi dan bayi ini, kalau mau lihat dosis lazim boleh lihat ini, tapi ini kan nggak ada dosis maksimumnya tuh. Nah jadi sebenarnya kalau mau dihitung sih bisa aja karena ada perhitungannya. Nah ini di halaman berikutnya ada kan kita nyari yang dosis maksimal, yang ada dosis maksimumnya juga. Ini sebentar. Nah nih, nah di sini ada tulisan daftar dosis lazim dan dosis maksimum untuk dewasa. Nah disinilah dosis maksimumnya kelihatan gitu, dosis lazim sama dosis maksimum nih, dosis lazim, dosis maksimum ya gitu. Terus ya kalau mau tahu khasiatnya juga di sini langsung ada tuh kayak gini, acetaminophen ya. Nih ini kan paracetamol. Terus nah itu fungsinya udah atau khasiatnya langsung aja. Jadi ini udah sepaket buat ngisi tabel ini. Nih tinggal keterangannya. Kalau keterangan itu
ya kamu dapat dari mana gitu referensinya gitu aja. Ini kan farmakope edisi 3 nih, ya udah ditulis aja farmakope edisi 3 gitu. Kalau nggak apa, kalau mau disertakan halamannya boleh, kalau nggak mau sertain halamannya nggak apa-apa ya, karena udah ada di sini gitu ya. Yang penting ada farmakope edisi 3 gitu. Lanjut. Nah, lihat nih, obat tidak tercampurkan. Obat nggak tercampurkan, ini masalah yang akan ditemuin kalau kita lihat bahannya ini gitu. Nah, ini ada di sini kayak obat tidak tercampurkan. Salmiak itu higroskopis, bisa membasahin serbuk. Nah, niatnya dari mana? Kok bisa tahu sih itu tuh higroskopis atau enggak kayak gitu kan? Nah, terus di sini itu ada di farmakope juga sih. Nah, kita lihat di sini. Ini kebetulan udah ditandain sih, jadi kita tinggal baca aja. Ini ya. Aduh. Cari belakang aja. Nih, Salmiak halaman 87, kelihatan nggak ya? Nih, kita lihat ada salmiak. Ini nama lainnya ya, ammonium klorida atau ini amonikloridium. Nah, di sini ada, dilihat kalau mau tahu itu tuh sifatnya gimana sih gitu. Nah, ini ada tulisan di pemerian, serbuk, butir atau hablur, putih, ini enggak berbau, rasanya asin dan dingin, higroskopik. Higroskopik berarti dia bersifatnya basah. Jadi kalau kena rekamen atau apa itu dia ada air-airnya gitu ya. Jadi harus, nah setiap higroskopik, pokoknya bahan higroskopik kayak NaCl, M2SO4 ya sama aja sih, itu garam juga sebenarnya. Nah, terus salmiak ini tadi itu harus mortirnya, pertama kali yang dilakukan adalah itu mortirnya. Kalau mau menimbang bahan itu, maksudnya kalau pas sudah mau membuat bahan itu mortirnya harus dipanasin. Panasin bukan dibakar loh, tapi dikasih air panas, didiemin kurang lebih selama 3 menit sampai 5 menit lah ya, pokoknya gitu. Kalau aku salah ya nanti dikoreksi aja. Terus di situ ya, ini tadi udah ngisi OTT, obat tidak tercampurkan. Nah, itu terus ini satuannya nggak tepat. Ini yang terdapat di sini. Ya, nah terus ini ada usul itu dari kita tuh ngusulin apa gitu. Nah, karena salmiak ini tadi higroskopis ya, bisa membasahin serbuk. Terus, nah jadi nih, salmiak digerus dalam mortir panas dengan cara mortir diberi air panas nih kurang lebih 5 menit. Ya, diamkan selama 5 menit, setelah itu buang airnya lalu dilap sampai kering. Pokoknya udah dikasih mortirnya itu, mortir udah dipanasin, buang, dilap dulu sampai kering. Nah, terus habis itu di sini satu jadi miligram gitu. Nah, ini kan satunya, kalau kayak tadi yang aku bilang, ini kan asetosal kayak 20, terus 2 ini dalam gram, jadi harus dijadiin miligram gitu, karena nggak mungkin dong anak 5 tahun pakai gram, tuh gila aja gitu, logika aja ya. Oke. Nah, terus ini kenapa ada permintaan dosis, padahal di sininya aduh mana sih, nah di sini cuma ada sih penghitungan dosis maksimum gitu ya. Jadi 1 kali, nanti ada perhitungan bahan lagi, ini 1 kali
persen satu kali, ini persentasenya satu hari. Nah, gimana caranya ngitungnya? Oke, lanjut. Ini aku jelasin satu bahan aja ya, karena dia yang lainnya sama. Nah, asetosal adalah persen dalam satu kali. Ini jumlah obat sekali minum plus DM obat satu kali. Nah, sebenarnya sih di buku ini ada sih rumusnya. Mana ya tadi? Bentar, aku cari dulu. Nah, nih di sini ada di buku panduan ya. Di buku panduan itu ada cara ngitungnya gimana. Nih rumusnya ini untuk DM anak. Nih DM, ini kan rumusnya per DM obat satu kali kan. Nah ini kan umurnya anak-anak kan, 5 tahun kan. Jadi berarti ini DM untuk anak-anak. DM itu ngitungnya gini. Nih umur dalam tahun, terus dibagi umur dalam tahun tadi plus 12 dikali DM dewasa ya. Jadi makanya di sini 4/4 plus 12 itu udah pasti tuh, dikali DM dewasa bagi itu sama dengan ini DM dewasa seperempatnya gitu. Nah di sini kita lihat sini, ini asetosal tadi 200 ya. Oke, jumlah obat untuk sekali minumnya tadi kan 200 mg ya, karena kita udah usul untuk diubah jadi miligram. Nah inilah yang kita pakai kayak gitu. Terus di sini ada tuh DM satu kali. Nah berarti 5 kan umurnya 5 tahun. Nah ini dibagi 5 udah positif, 5/5 plus 12 tuh, 5/5 plus 12 dikali ini 1000 mg. Ini kan karena dosis dewasa. Nah 1000 mg lihat dari mana dapatnya? Lihat di dosis maksimumnya. Dosis maksimum untuk satu kali, di sini untuk satu kali ya kan, sama kan. Nah disinilah dosis maksimum untuk dewasanya kan gitu. Kali 1000 mg kali langsung aja kasih 100%, ya udah hasilnya pasti 68%, ya 68 sekian sih sebenarnya. Oke, nah gitu juga. Nah pokoknya ini persen satu harinya ngacu juga sama ini tadi. Nah gitu, jadi yang kepake di sini hitungannya standar yang dari Farmakope ini tadi itu dosis maksimumnya. Oke, nih jumlah obat sekali minum per DM satu hari gitu. Nah jangan lupa itu kalau satu kali pasti dikali satu kali ya. Jumlah obat untuk sekali minum ya satu kali kan, berarti kali satu pasti nih ya, makanya ada kali satunya. Nih kalau untuk sehari minum, nah sehari minum kan ya 3 kali itu, karena tadi udah ada STDD 3 kali ya, jadi langsung aja dikali 3. Ini langsung bagi udah 25,5%, itu dibulatin aja sih. Nah gitu juga salmiaknya sama ya, langsung itu tadi udah ya. Nah terus kita kan ke perhitungan bahan. Nih ke perhitungan bahan. Nah perhitungan bahan ini dari yang tadi itu langsung aja kan, kita mau bikin 10 tuh, ya udah nih 200 mg, jangan lupa ditulis loh miligramnya, karena kalau nggak nulis miligram berarti ini masih menganggapnya gram gitu, dan itu nggak mungkin banget kan terjadi sama apa dibuat dikasih ke anak-anak gitu, bisa overdosisnya berlebihan banget gitu. Nah ini asetosal 200 mg kali 10 sama dengan 2000 mg atau sama dengan 2 gram gitu. 10 ini dapat dari mana? Dapat dari sini tadi. Nih mau dibuat berapa tuh, dapat dari situ. Jadi nomero kan, nomor ya, kalau singkatnya sih enaknya nomor gitu, tapi sebenarnya bacanya nomero ya, 10 gitu. Nih kayak ini tadi juga ya tuh, jadi kalian aja 10. Nah ini terus, nah tapi di sini kita lihat dulu bahannya. Ini 2 gram, oke, bisa ditimbang langsung. Salmiak 500 mg bisa langsung ditimbang. Nah tapi ada yang di bawah 50 mg. Nah ada yang
Di bawah 50 mg satu nih prednison. Nah ini pakai timbangan, kan timbangan gram halus. Kita lihat di sini di buku panduan ada sih, nanti dipelajarin ya. Ya, di awal halaman sendiri itu ada nih, ada timbangan gram kasar. Dia itu daya bebannya 200 mg nih, sampai 1000 ya, kepekaannya 200 mg. Nah berarti dia kepekaannya sampai 200 mg untuk nimbang-nimbang yang tadi itu. Nah biar gampang kan, timbangan gram halus ini kepekaannya 50 mili. Kalau dia di bawah 50 mili berarti nggak bisa ditimbang dong, iya kan? Iya dong. Kenapa? Karena dia pekanya cuma 50 mili gitu. Kalau kamu di bawah 50 mili dia nggak bisa nimbang, terjadi error timbangannya, alias yang nggak tertimbang gitu. Jadi harus diakalin gimana caranya tuh biar bisa ketimbang. Nah sekarang ini ada tulisan kita pengenceran prednison 20 mg 1:10. Kenapa sih kok bisa 1:10? Nah itu syarat syarat pengenceran untuk timbangan gram halus. Jadi udah pasti 1:10. Nanti kalau dia gram yang kasar itu perbandingannya 1:100 gitu. Nanti ini ada kalau kalian cari-cari ya, kayak kita kemarin nyari hitung-hitung itu sebenarnya ini ada aturannya. Di sini nggak ada sih, tapi nggak ditambahin kayaknya. Nah nanti coba dicari referensi sendiri aja. Nah itu timbang nih, timbang prednison 50 mg. Nah kenapa kok prednisonnya kan kita butuhnya 20 gitu, terus tapi kok nimbangnya 50? Ya karena di sini tadi, karena prednisonnya yang timbangan gram halusnya kan kepekaannya 50 mg tuh tadi. Nah yaitu yang kita ambil standarnya. Jadi prednisonnya ini biarin dulu gitu. Jadi kita ngambilnya langsung yang standar gitu, yang bisa ditimbang gitu. Nah kita langsung harus timbang dulu prednisonnya 50 mg. Terus nah kenapa ditambahin laktosa? Ya karena laktosa itu udah kayak standar untuk ditambahin timbangan gitu. Nah yang paling aman gitu. Nah ditambahin laktosa AD itu sampai, artinya itu sampai ya, itu 500 mg gitu. Jadi ada 450 mg laktosa kan, karena 50 mg nya siapa? 50 mg nya si prednison gitu ya. Terus ini zat campuran nih, prednison 50 mg plus nih kan 450 mg SL kan, sakarum laktis sih sebenarnya, atau laktosa boleh, sama aja ngomongnya. Terus ini yang ditimbang. Nah ini yang ditimbang nih, yang mau dicari kan dari 500 mg ini tadi tuh apa, di mana sih, di mana prednison 20 mg ini dalam 500 mg ini. Kita mau nyari yang ini tadi nih. Nah jadilah nih 20 mg per bagi 50 tadi, bagi timbangannya ini kan pokoknya dosis yang dibutuhkan ya, dibagi dosis yang ditimbang ini, itu terus dikali 500 mg gitu. Nah volumenya ini tadi, banyaknya dia ini tadi, semuanya keseluruhannya ya, ini alasnya prednison plus sakarum laktis, jadilah sama dengan 200 mg. Nah artinya dalam apa sih, dalam 500 mg zat campuran antara prednison dan sakarum laktis tadi itu kita cuman butuh 200 mg aja. Oke, nah sisanya nih, sisa nih 500 mg kan tadi 500 ya volumenya, semuanya totalnya itu kita cuman ambil 200 aja, jadi dikurangin 200 mg. Nah sisanya yang 300 mg ini itu dibungkus aja atau dipisahin gitu bahasanya, atau disisihkan boleh ya, nggak apa-apa, basing terserah, penting nggak dipakai gitu, tapi jangan dibuang, ingat jangan dibuang.
ya cuman disisihkan aja, dirapihin lah ibaratnya gitu. Nah kita cuman pakai yang 200 mg nya aja. Oke, terus ini kayak gini cara kerjanya. Ini sih cara kerjanya cara kerjanya kosong kan. Nah kalau ada yang pakai timbangan itu sebenarnya pasti udah nomor satunya itu setarakan timbangan, disetarain dulu timbangannya. Kalau timbangannya udah setara, ya untuk resep berikutnya maksudnya itu ya udah kalian nggak usah setarain gitu. Tapi kalau belum setara dicek dulu, karena kalau kalian nggak setara timbangannya ya nggak bakal jadi timbangannya, salah, error juga gitu kan. Nah logikanya gitu. Nah pokoknya gini, setarakan timbangan, terus siapin alat-alat dan bahannya ya, pasti rekan itu standarnya 2 itu. Nah terus ini ambil dan timbang semua bahan. Oke, ya udah pasti ngerti lah cara kerjanya itu kayak terus kayak gitu. Nah terus nih buat pengenceran prednison, lalu ambil 200 mg ya. Tadi pengencerannya ini udah kita buat, udah kita hitung, terus kita ambil ya, sambil kita ambil. Nah itu terus diambil 200 mg itu, terus nih masukkan serbuk salmiak, motif panas, bla 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 bla. Udah. Nah terus jangan lupa nih wadahnya pasti pakai plot plastik ya, karena nggak pakai etiket, nggak pakai yang plastikan bungkus kayak gitu, tapi pasti standarnya di situ pakai pot. Ini bukan pot plastik sih, ini salah, ini harusnya pot obat, nulisnya pot obat ya teman-teman, bukan pot plastik. Ini aku salah. Terus nah etiketnya, karena ini obatnya obat keras, ada obat keras. Nah jangan lupa ya, daftar obat ini nggak cuma mejeng aja di sini. Nah ini gini, ini daftar obat golongan keras ya, itu harus diberi label. Mau kayak itu apa namanya, obat etiketnya putih, obat oral ya yang diminum maksudnya, ataupun etiketnya yang warna biru atau obat luar, ya itu tetap dikasih kayak gini. Ini tetap kasih label ini nih. Nah ini labelnya jangan lupa, ini tulisannya merah sih sebenarnya, salah ini merah. Nah ini labelnya kalau yang untuk diminum, ini kan diminum nih, obat-obat ini kan diminum, itu pakai etiketnya warna putih, kadang masuk ke dalam tubuh. Nah jangan lupa dikasih kayak gini tuh ya, ini bohong banget sih namanya. Oke, saya oh ya, ini tadi jelasin lagi yang resep, ada perbedaan sedikit di petunjuk untuk pembuatannya. Nah ini kan ada tulisan DTD, berarti kita harus memacu dosis yang ada gitu. Nah kalau yang ini kagak ada tuh, kagak ada, berarti ini aja langsung dibikin gitu. Kalau ada DTD-nya berarti kita harus dibagi dulu ya. Kalau ada DTD-nya itu berarti dianggapnya gini, dalam satu bungkus ini kan 10 nih, jadi satu bungkusnya itu harus ada ini semua, nih, harus ada 200 mg asetosa, prednison 2 mg, salmiak 50 mg gitu. Jadi dalam 10 ini berarti ada 2000, pokoknya kalau 10 itu kan berarti ini kali 10 gitu. Nah karena dia ada DTD nya, kalau nggak ada DTD ya udah 200 mg ini 2 mg 50 mg ini langsung jadi 10 dibagi 10. Nah enaknya gini, kalau ada DTD itu dikali 10, pokoknya ini kan karena 10 ya, makanya dikali 10. Nah terus kalau nggak ada DTD nya berarti dibagi 10. Jadi kalau nggak ada DTD nya itu 200 mg ini dibagi jadi 10 gitu langsung ya. Oh ya sekali lagi bacanya ini gram ya, bukan miligram, standarnya gitu, tapi kan ini kita ubah jadi miligram di sini, makanya aku sebutnya tadi miligram. Oke, nah jelas ya sampai di situ. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi ya silahkan, atau misalkan belum jelas nanti silahkan kalian konsulkan gimana. Oke.
Oke, cukup sekian aja. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bye bye.